Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Felisa dengan NIM 2504 2014 dengan Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan tugas Sistem Hukum Indonesia dan dosen Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang akan saya paparkan. Yang pertama materinya yakni pengertian hukum, pembangunan, dan kesejahteraan umum. Pertama, kita harus mengenal apa sih itu hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan tindakan pemerintah agar tercipta ketertiban, keadilan, serta kepastian dalam setiap kegiatan. Selanjutnya, pembangunan. Pembangunan merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ini tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan bidang sosial, layanan kesehatan, hingga layanan pendidikan. Sementara itu, kesejahteraan umum adalah kondisi ketika masyarakat dapat hidup aman, sehat, serta memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, layanan, dan peluang ekonomi. Yang kedua, kita akan membahas materi mengenai politik hukum. Nah, sebelum kita membahas ini, kita harus tahu nih, apa tuh pengertian politik hukum. Politik hukum sendiri adalah arah, kebijakan, dan kehendak negara dalam membentuk dan menjalankan hukum. Dalam praktiknya, politik hukum terlihat dari cara negara menyusun undang-undang dan menetapkan kebijakan penegakan hukum, hingga menentukan prioritas peraturan yang dianggap penting. Yang ketiga, ada hierarki peraturan perundang-undangan. Baiklah, hierarki peraturan perundang-undangan adalah sistem yang berjenjang yang mengatur kedudukan setiap bentuk aturan hukum di Indonesia. Penyusunan hierarki ini bertujuan agar seluruh regulasi yang dibuat pemerintah tersusun secara rapi, tidak saling bertentangan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pada tingkat tertinggi, terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah landasan konstitusional tertinggi yang menjadi sumber utama hukum negara kita. Setingkat di bawah UUD terdapat ketetapan TAP MPR. Walaupun kini MPR tidak lagi memiliki kewenangan membuat TAP yang bersifat mengatur secara luas seperti sebelum reformasi, sejumlah TAP masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selanjutnya terdapat Undang-Undang UU dan peraturan pemerintah. Kedua jenis peraturan ini memiliki kedudukan yang sama dalam hierarki. UU dibentuk melalui proses politik yang melibatkan Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Di sisi lain, Perpu merupakan produk Presiden yang diterbitkan dalam kondisi genting dan memaksa ketika proses pembuatan undang-undang tidak dapat dilakukan secara normal. Selanjutnya ada peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden untuk menjabarkan dan melaksanakan undang-undang secara lebih teknis ketika sebuah undang-undang membutuhkan pengaturan lanjutan agar dapat diterapkan. Peraturan ini hadir sebagai aturan pelaksana. Berikutnya adalah peraturan Presiden atau yang kita kenal juga dengan Perpres. Perpres ini mengatur hal-hal yang bersifat lebih operasional termasuk kebijakan pemerintahan, penataan kelembagaan, sampai detail teknis. Dalam konteks daerah, hierarki dilanjutkan dengan peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah kabupaten. Perda disusun untuk mengatur kebutuhan dan kondisi wilayah setempat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tentang pemerintahan daerah. Lanjut, kita akan membahas materi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang sangat penting dalam sistem hukum, karena dari sinilah lahir atau aturan yang akan mengikat seluruh masyarakat. Prosesnya biasanya dimulai dari perencanaan. Pada tahap ini, pemerintah atau DPR mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan pengaturan. Setelah itu masuk ke tahap penyusunan draft. Peraturan disinilah teknik legal drafting berperan besar. Penyusun harus memahami teknik penulisan hukum yang benar seperti struktur pasal, penggunaan istilah hukum yang tepat, kesederhanaan bahasa, serta konsistensi istilah di seluruh peraturan. Selanjutnya, draft masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti kementerian terkait, lembaga pemerintahan, DPR, akademisi, pakar hukum, hingga kelompok masyarakat yang terdampak. Jika pembahasan selesai dan mencapai kesepakatan, maka peraturan tersebut masuk ke tahap pengambilan keputusan dan pengesahan.
untuk undang-undang pengesahan dilakukan bersama Presiden dan juga DPR. Untuk peraturan pemerintah atau peraturan Presiden, pengesahan dilakukan oleh Presiden melalui mekanisme internal eksekutif. Setelah disahkan, peraturan harus diundang-undangkan dalam lembaran negara atau berita negara agar sah secara hukum dan dapat diketahui oleh publik. Tahap akhir adalah penyebarluasan dan implementasi masyarakat. Masyarakat ini perlu mengetahui aturan baru tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Baiklah, penegakan hukum merupakan upaya negara untuk memastikan bahwa aturan yang telah dibuat benar-benar dijalankan dan ditaati oleh seluruh warga, termasuk aparat pemerintahan. Penegakan hukum pada prinsipnya mencakup 3 unsur penting. Yang pertama, aturan hukum yang jelas. Yang kedua, aparatur penegak hukum yang berintegritas. Dan ketiga, kesadaran hukum. Salah satu persoalan hukum di Indonesia yang paling sering adalah ketidaksesuaian antara hukum di atas kertas dan hukum yang berjalan di lapangan. Ini seperti banyaknya aturan yang sudah dibuat dengan baik tetapi tidak dijalankan secara konsisten. Keadilan seringkali terasa berat sebelah, apalagi pihak yang memiliki kekuasaan kedudukan atau kekayaan dapat mempengaruhi proses hukum. Yang kedua, integritas aparat penegak hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun banyak aparat yang bekerja dengan baik, tidak sedikit juga kasus korupsi, suap, atau penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh oknum penyidik, jaksa, atau hakim. Yang ketiga, ketidakpastian hukum, yaitu ketika putusan atau tindakan hukum yang berbeda-beda untuk kasus yang mirip. Yang keempat, minimnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian masyarakat belum memahami hak dan kewajiban secara utuh, sehingga mudah melanggar aturan atau menjadi korban pelanggaran tanpa tahu cara memperjuangkan haknya. Pendidikan hukum yang belum merata membuat sebagian besar warga tidak familiar dengan prosedur hukum. Yang selanjutnya materi yang saya akan bahas yaitu mengenai sengketa hukum litigasi dan non-litigasi. Sengketa hukum litigasi dan non-litigasi, pengertian sengketa hukum dulu yang harus kita bahas. Apa sih itu sengketa hukum? Sengketa hukum sendiri adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai hak, kewajiban, atau tindakan tertentu dianggap menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara litigasi. Litigasi itu apa sih? Litigasi sendiri adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses ini biasanya bersifat formal, mengikat, dan hasil keputusannya wajib dipatuhi. Ciri-cirinya menggunakan mekanisme resmi yang sudah diatur dalam hukum acara, dipimpin oleh hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara, putusan bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, prosesnya cenderung panjang, terstruktur, dan terbuka untuk umum. Kelebihannya, putusannya memiliki kekuatan yang mengikat. Yang kedua, memberikan kepastian hukum. Dan yang ketiga, cocok untuk kasus berat seperti pidana atau sengketa besar. Kekurangannya, butuh waktu yang lama. Yang kedua adalah biayanya biasanya lebih besar. Yang ketiga, prosesnya sering menimbulkan ketegangan antar pihak karena bersifat kompetitif. Yang ketiga, yang selanjutnya penyelesaian sengketa non-litigasi. Apa sih itu non-litigasi? Non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme alternatif. Penyelesaian ini lebih fleksibel, cepat, dan mengutamakan perdamaian. Jenis-jenisnya ada mediasi, seperti penyelesaian sengketa yang dibantu oleh mediator, lalu ada negosiasi, penyelesaian melalui dialog langsung antar pihak tanpa perantara, lalu ada arbitrase, penyelesaian sengketa bisnis yang diserahkan kepada arbiter profesional, ada konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator memberikan usulan penyelesaian. Yang materi selanjutnya yang saya akan paparkan adalah hukum acara dan macam-macamnya. Untuk lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu hukum acara. Hukum acara sendiri adalah seperangkat aturan yang mengatur tata cara mempertahankan dan menegakkan hukum material di pengadilan. Macam-macamnya adalah ada hukum acara pidana yang mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan. Yang kedua ada hukum acara perdata, mengatur tata cara penyelesaian sengketa antar individu atau badan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keperdataan, seperti sengketa waris, kontrak, penceraian, dan perjanjian. Yang ketiga ada hukum acara tata usaha negara yang mengatur cara menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan pejabat pemerintah terkait keputusan tata usaha negara. Dan yang keempat ada hukum acara Mahkamah Konstitusi yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan MK.
Lalu ada hukum acara peradilan agama, menyelesaikan sengketa di bidang keluarga bagi masyarakat yang beragama Islam seperti perceraian, kasus waris, kasus hibah, zakat, dan wakaf. Selanjutnya materi yang saya sampaikan adalah sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman, pengertian sistem peradilan sendiri adalah suatu rangkaian lembaga aturan dan mekanisme yang dipergunakan negara untuk menyelesaikan perkara hukum secara adil, terbuka, dan teratur. Pengertian kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak manapun dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Yang lembaga-lembaga dalam kekuasaan kehakiman. Yang pertama adalah MA atau Mahkamah Agung, adalah lembaga tertinggi dalam sistem peradilan umum. MA membawa 4 lingkungan peradilan. Yang pertama peradilan umum, peradilan agama, lalu ada peradilan tata usaha negara atau TUN, dan ada peradilan militer. Yang kedua ada MK atau Mahkamah Konstitusi. MK sendiri memiliki kewenangan khusus terkait dengan konstitusi negara, seperti menguji undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu. Yang ketiga adalah Komisi Yudisial atau yang disingkat dengan KY. KY memiliki 2 fungsi. Yang pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung, yang kedua mengawasi perilaku hakim agar tetap berintegritas dan tidak melakukan pelanggaran hukum kode etik. Selanjutnya adalah tantangan dalam sistem peradilan di Indonesia. Meski memiliki kerangka hukum yang kuat, sistem peradilan ini masih menghadapi persoalan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain. Ketidakpastian hukum terutama dalam putusan yang berubah untuk kasus serupa. Yang ketiga, waktu penyelesaian perkara yang panjang. Yang keempat, rendahnya kepercayaan publik akibat kasus pelanggaran etik. Yang kelima, ada keterbatasan fasilitas pengadilan di daerah tertentu. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yakni pembuktian. Pengertian pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa atau dalil yang diajukan oleh para pihak pada persidangan. Fungsinya menjelaskan kebenaran peristiwa, menentukan kebenaran peristiwa, menjadi dasar putusan hakim, memberikan kepastian hukum. Yang selanjutnya adalah alat bukti. Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang diakui oleh hukum dan dapat dipergunakan di persidangan untuk menjelaskan suatu peristiwa, mendukung suatu dalil, atau menolak klaim pihak lain. Jenis-jenis alat bukti dalam hukum pidana, yakni ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Selanjutnya adalah jenis-jenis alat bukti dalam hukum perdata. Yang pertama adalah bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan juga sumpah. Selanjutnya adalah perkembangan alat bukti modern. Perkembangan teknologi membuat alat bukti semakin beragam. Bukti elektronik ini diakui dalam banyak undang-undang seperti UU ITE. Contohnya rekaman CCTV, jejak digital, chat, email, dan rekaman suara, forensik smartphone, analisis DNA, dan analisis sidik jari digital. Baiklah, dengan berakhirnya materi yang setelah saya paparkan, maka berakhirlah video pada kali ini. Jika saya ada salah kata atau salah penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.